Perkenalkan, nama saya Fedeko Ramaputung dengan NIM 2202 11060359. Saat ini akan mendemonstrasikan mengenai lab untuk menghitung IPv4 dari subnet yang ada. Dan untuk bagian ini terbagi dua part. Untuk part pertama itu mengenai eh, IPv4 dari alamat subnetting yang ada, dan yang part 2 itu kita akan melakukan sebuah kalkulasi untuk IPv4. Kita masuk pada problem yang pertama. Di sini ada sebuah informasi untuk host IP address, dan ada original subnet mask, dan ada neo subnet mask ini dengan initial value yang diberikan seperti yang ada di tabel. Untuk host IP address ini, value yang diberikan adalah 192.168.200.139. Begitu juga untuk yang original subnet max ini dan eh, neo subnet max. Di sini ada 4 oktet di sini. Oktet pertama itu berjumlah 8 bit, oktet kedua itu berjumlah 8 bit, oktet ketiga itu berjumlah 8 bit, dan yang oktet terakhir ini tidak ada bit sama sekali dikarenakan value yang diberikan 0. Dan untuk inisial dari nilai yang diberikan dari hasil bilangan desimal adalah 24, atau bisa dikatakan itu prefix. Dan untuk new subnet max ini, dari keseluruhan dari 4 oktet ini yang didapati pada bagian prefix ini atau bilangan desimal adalah 27. Dan di sini kita akan melakukan sebuah perhitungan. Kita akan memberikan number pada subnet bit. Ada juga subnet, kita akan buat subnet baru di sini. Kita akan buat juga subnet, tapi dibuat per host bit dan juga host per subnet. Dan selanjutnya di sini kita akan mencari tahu apa hasil dari subnet max dengan IP address untuk melihat hasil dari jaringan yang muncul dari kedua alamat dari IP address dan subnet max. Nah, di sini bisa dilihat pada bagian Microsoft Excel di sini ada beberapa kolom dan ada beberapa baris. Untuk bagian problem satu ini didefinisikan untuk IP address pada bagian kolom yang sudah diberikan tanda warna biru dengan tanda desimal atau bilangan desimal sudah seperti yang di tabel 192, 168, 200, dan 139. Dan untuk angka binarnya sudah dimasukkan di dalam alamat IP ini. Untuk 192 sendiri itu mengandung angka binar 11000000 sebanyak 8 angka. Untuk 168 terdapat 8 angka bit juga di sini dengan angka binar 10101000. Untuk 200 terdapat 8 angka juga terdiri dari 11001000. Dan begitu juga untuk 139 terdiri dari angka binar yaitu 10001011. Dan untuk bagian subnet max di sini sudah diberikan juga untuk bilangan desimal dan angka binar di sini. Sudah sesuai dengan yang ada pada tabel. Di sini kita akan melakukan perhitungan yang ada pada bagian find di sini untuk menemukan sebuah value dari setiap kolom yang ada. Dari baris yang pertama, kita akan menentukan untuk mencari number of subnet bit. Dari perumusan, kita akan memberikan pengurangan antara new subnet max dengan original subnet max. Untuk value yang ada, kita akan mengambil value dari prefix yang ada yaitu 27 dikurangi dengan 24
Kita langsung mengisi saja di sini. 27 dikurangi 24 sama dengan 3. Dan untuk baris kedua, kita akan mencari number of subnet create, membuat subnet baru dengan rumus 2 pangkat hasil dari pengurangan tadi, yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Dan untuk baris ketiga, 32 ini adalah hasil dari keempat oktet yang ada. Dikarenakan masing-masing oktet ini mempunyai 8 bit dan setiap oktet ini dipengaruhi oleh bit-bit yang ada juga. Jadi hasilnya 32 untuk per subnet ini dan akan dikurangi dengan subnet dari bit yang ada, yaitu 27. Jadi hasilnya adalah 5. Dan selanjutnya kita akan masuk pada baris yang berikut, yaitu kita akan menentukan host per subnet di sini dengan rumus 2 pangkat hasil dari host bit per subnet, yaitu 5. Dikurangi 2. Di sini untuk bagian baris kelima, kita akan menentukan host per subnet. Jadi pada bagian subnet ini memiliki dua jenis, yaitu ada host ID dan ada network ID. Oke, sebelum itu kita lihat dulu untuk bagian tabel untuk perhitungan. Di sini ada IP address dan subnet max. Di sini kita akan menyalin dari hasil bilangan biner untuk menentukan angka biner yang ada pada network. Oke, untuk baris yang keempat ini, untuk 2 pangkat 5 dikurangi 2, hasilnya 30. Dan masuk pada baris kelima untuk menentukan alamat jaringan pada subnet. Nah, di sini kita masuk pada Microsoft Excel. Jadi untuk bagian IP address dan subnet ini kita copy paste dari bilangan biner yang ada di atas. Begitu juga untuk subnet ini. Untuk subnet sendiri dia menggunakan new subnet. Nah, jika sudah, kita akan menentukan network yang ada dengan cara kita harus mengetahui host ID dengan network ID. Pada subnet ini terbagi eh, empat bagian dan masing-masing itu mempunyai 8 bit dan setiap bit sendiri itu mempunyai initial value-nya sendiri atau bagian sistem dari bit tersebut dan itu akan dihitung dari eh, angka atau yang di sebelah kanan terlebih dahulu. Oke, di sini kita lihat lagi di bagian host bit per subnet. Untuk menentukan network ini, kita harus melihat pada host bit ini dikarenakan memerlukan host ID. Jadi hasilnya dari host bit per subnet ini adalah 5 dan kita menyisakan 5 kolom untuk bagian network dan hasilnya seperti ini. Kita salin untuk bagian IP address. Kita salin bagian IP address hanya sampai menyisakan 5 baris.
Jika sudah, untuk 5 baris ini akan diisi oleh eh, host ID. Untuk host ID sendiri itu menggunakan angka 0. Ditanda, kita hilangkan untuk warna di sini. Ini adalah bagian dari host ID. Dan untuk selanjutnya kita akan menentukan network dari hasil dari IP address dan subnet max yang ada. Oke, untuk hasil untuk problem pertama ini adalah 192.168.200 dan yang terakhir itu 128. Ini adalah hasil dari network yang ada dan untuk bagian broadcast, untuk broadcast di sini kita kopas juga yang bagian IP address, menyisakan 5. Untuk bagian broadcast sendiri ini kebalikan dari network, jadi kita memberikan angka 1 di sini. Oke, jadi untuk broadcast sendiri itu mempunyai 92.168.200 dan untuk yang keempat ini adalah 159. Ini adalah hasil dari problem yang pertama. Oke, untuk hasil yang ini kita akan masukkan ke dalam tabel yang sudah dibuat di dalam Microsoft Word. Jadi kita isi untuk bagian network address of subnet itu adalah 92 168 200 dan yang terakhir 128. Oke, begitu juga untuk hasil yang broadcast. Kita kupas saja yang di atas. Dan ganti 159. Oke, untuk bagian first host dan last host ini itu menggunakan hasil dari network atau jaringan dan broadcast, hasil dari broadcast. Nah, jadi untuk hasil ini kita akan mengisi hasil dari network dan akan ditambah 1 bit dari network. Jadi hasilnya itu adalah 92.168.200.129 karena ditambahkan dengan 1. Untuk yang less host ini dia akan dikurangi dengan 1 tapi diambil hasil dari broadcast yaitu 158. Oke, begini untuk hasil dari problem pertama. Seperti ini kira-kira. Dan kita lanjut untuk problem yang kedua. Oke, kebetulan sini saya sudah buat. Untuk problem yang kedua, di sini terdapati host IP address dengan nilai 10.101.99.228. Dan original subnet di sini terdapat 255.0.0.0.
Dan untuk nav subnet di sini yaitu 255.255.128.0. Untuk bilangan biner yang ada di sini saya sudah berikan pada bagian yang harus ditentukan. Dan tugas kita adalah untuk mencari hasil dari network dan broadcast. Tapi sebelum itu kita harus mengisi setiap baris kolom yang ada ini dengan rumus yang ada. Jadi sesudah dikatakan tadi untuk bagian yang pertama ini akan dikurangi dengan original dari subnet. Itu 17 dikurangi dengan 8. Oke, dan selanjutnya ada eh, baris yang kedua. Kita akan memberi pangkat tapi hasil dari number dari subnet. Dan untuk tabel yang ada, kita bisa lihat di sini untuk problem kedua sendiri berbeda dengan problem yang pertama. Dan kita lihat di sini untuk prefix coba kita tentukan di bagian subnet. Nah, kita tentukan atau kita pastikan lagi untuk subnet 255.255.128.0. Oke, ini 255.255.128.0 dengan prefix 17. Serta yang original subnet itu paling bawah itu 8. Oke, sudah sesuai ya. Oke, kita balik ke awal network. Nah, oke, untuk hasilnya ini kita bisa eh, lihat hasil yaitu 512. Pada yang ketiga, eh, kita menentukan host bit per subnet. Itu kita akan mengurangi prefix yang ada pada new subnet, yaitu 32 dikurangi dengan 17. Dan selanjutnya kita akan lanjut pada baris keempat. Tapi sebelum itu isi dulu 15. Dan untuk yang ke baris kelima, keempat, host bit per subnet yaitu 15. Oke, ini lumayan banyak. Oke, saya perhitungan terlebih dahulu. Yaitu 32.768. Oke, ini ya hasilnya. Dan selanjutnya kita akan masukkan pada bagian penentuan untuk menentukan network dan broadcast. Oke, kita kupas untuk bilangan biner dari alamat
IP. Jangan lupa di sini ada host bitnya sudah ditentukan yaitu 15. Maka di sini kita akan membatasi sampai 15. Tapi sebelum itu kopas terlebih dahulu untuk alamat IP address dan alamat subnet. Oke, nah di sini untuk bagian network kita tandai dulu. Jadi dia sampai di sini pas. Ya, kita hitung apakah sudah benar. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10. Oke, sudah sesuai 15. Oke, untuk kisah ini kita isi dengan 0. Oh, ternyata warnanya terikut. Kita filter terlebih dahulu. Oke, biar ada tanda. Dan lanjut untuk menentukan alamat subnetnya di sini. Subnet untuk problem yang kedua, yaitu sesuai yang ada di alamat IP yang di atas 10, 101, 0, ya 0, 0, 0, 0, dan 0. Kenakan pada bagian ini, dari 8 angka ini atau 8 bit ini tidak ada angka 1, maka berarti hasilnya 0. Dan selanjutnya kita salin lagi untuk IP address ini. Kita masukkan pada bagian broadcast. Dan seperti biasa untuk sisanya tadi yaitu bagian 15 kolom yang ada kita jadikan angka 1. Dan untuk hasil dari broadcast ini adalah 10, 11, 127, 2, ya, 255. 255. Oke, jadi ini adalah hasil dari problem 2 untuk network dan broadcast yang sudah diisi. Dan kita masukkan pada bagian tabel ada pada Microsoft Word. Si itu titik 101 titik 0,0. Dan untuk broadcast 10 titik 101 titik 127 titik 255. Oke. Dan seperti yang sebelumnya untuk first host dan last host ini diisi sesuai yang sudah dilampirkan di sini. Yaitu untuk first host ini kita menambahkan angka 1. Dan untuk last host ini kita akan mengurangi 1 dari hasil dari broadcast.
254. Oke, ini adalah hasil dari problem yang kedua. Kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu problem yang ketiga. Oke, dengan cepat saya akan berikan nilai untuk bagian ini. Dikarenakan sudah jelas untuk setiap apa yang harus dilakukan. 16 prefix dari new subnet dikurangi dengan 16 dari original subnet. Hasilnya adalah 3 dan ini adalah hasil dari yang di atas 2 pangkat 3 yaitu 8 dan di sini kita akan mengurangi dengan prefix dari new subnet yaitu 19. Oke, yaitu 13. 13 lakukan perhitungan 2 pangkat 13. Itu 8192. Oke, dan selanjutnya kita akan menentukan result of network dan result of broadcast. Dengan cepat saya buat ini. Oke, kita lihat lagi pada bagian host bit per subnet yaitu 13. Bisa diartikan oke, 3. Pas kita lihat di sini. Dan jangan lupa untuk eh, menandakan ini adalah bagian dari host ID untuk menghilangkan tanda. Dan selanjutnya kita akan menentukan untuk nilai dari network yang ada. Ya, untuk ini problem yang ketiga, 172, 22, 32, dan yang terakhir itu 0. Oke, kita lanjut pada bagian broadcast. Untuk bagian broadcast ini kita jadikan angka 1. Dan jangan lupa untuk memberi tanda. Oke. Dan untuk hasil dari broadcast tersebut adalah 172, 22, 66, 163, dan 255. Ini adalah hasil dari network dan broadcast. Kita 72, 22,
32, dan terakhir 0. 172, 22, 63, 255. Salin 254. Oke, kita salin dan kita tambahkan dengan angka 1. Nah, ini hasil dari problem yang ketiga. Kita masuk pada problem yang keempat. Ups, 30 dikurangi 24 sama dengan 6, pangkat 6. Itu 64. Dan ini adalah hasil dari prefix new subnet, yaitu 32 dikurangi 30, yaitu 2. Dan inilah hasil dari host bit per subnet, yaitu 2 pangkat 2 dikurangi 2, hasilnya 2. Dan kita langsung saja untuk berikan nilai pada network. Oke, untuk host bit per subnet ini adalah 2. Jadi kita akan menyisakan 2 kolom terakhir. Dan di sini kita berikan angka 0. Nah, untuk hasil dari problem yang keempat ini adalah 192, 168, 1 dikarenakan hanya satu bit. Nah, satu angka bit ini bernilai 1, makanya dia hanya 1. Dan selanjutnya eh, untuk yang keempat ini adalah 244. 4 ditambah 16, 20, tambah 32, 52 ditambah 64, dan tambah 18, 244. Dan masuk di bagian broadcast, sama seperti network, sisakan 2 kolom. Dan isi dengan angka 1. Oke. Dan hasilnya kurang lebih sama dengan yang network, 192, 168, 1, dan ini hasilnya 2, kurangi 8 berarti 247. Oke. Ini hasil dari problem yang keempat, dan kita langsung terapkan di bagian tabel untuk visual of network yang ada, yaitu 192, 168, titik 1, titik 0. Tadi
Oh, maaf, bukan 0, tapi 244. Begitu juga untuk source of broadcast, yaitu 247. Kita tambahkan satu, yaitu 245. Dan untuk result of network dikurangi satu dari hasil dari broadcast, yaitu 246. Ya, ini hasil dari problem yang keempat. Dan kita masuk pada problem yang kelima. Masing-masing problem memiliki host IP address yang berbeda-beda, termasuk juga subnet max yang ada. Oke, langsung saja digas. 24 dikurangi dengan 11. Dengan 8, jutnya ada 2 pangkat 8, yaitu 256. 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Dan untuk host bit per subnet kita berikan di sini 2 pangkat 8 dikurangi 2, itu 254. Oke, langsung saja kita buat pada bagian tabel untuk menentukan network dan broadcast. Ya, langsung disalin. Jangan lupa untuk subnetnya juga. Nah, di sini kita akan tentukan. Kita lihat lagi di bagian host bit per subnet. Di sini hasilnya 8, maka kita akan menyediakan atau menyisakan 8 kolom untuk bagian network dari sisi kanan. Maka yang diambil hanya sampai di bagian yang ketiga pada subnet, pada IP address. Oke, sisanya ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita hilangkan tanda dulu. No fill. Dan selanjutnya kita berikan juga pada bagian broadcast. Sama halnya dengan problem-problem yang sebelumnya. Dan untuk area ini kita jadikan angka 1 pada bagian yang keempat dari subnet ini. Hasilnya pasti 255. Ini pasti 0. Nah, ini adalah 128. 128. 107. Ya, 107, 0, 25. Dan yang di atas 0, ini juga 0, ini 107, dan ini 128. Oke, ini hasil dari problem yang kelima. Kita terapkan pada bagian tabel. Itu 28, 107.0.0. Untuk bagian broadcast, itu 28, 107.0.255.
Kopas kita kurangi dengan 1. Juga kita kopas. Kita tambahkan dengan angka 1. 10, 10. Nah, ini adalah hasil dari problem yang kelima. Seperti ini. Dan yang terakhir kita masuk pada problem yang keenam. Caranya juga masih sama dengan yang problem-problem yang sebelumnya. Di mana kita akan membuat perhitungan. Untuk kolom baris pertama, kita akan mengurangi name subnet dengan original. Itu 5, 2 pangkat 5, itu tipe 2. Dan di sini kita akan mengurangi dengan prefix pertama dari name subnet yaitu 9. Hasilnya adalah 3. Ini adalah hasil dari host per subnet. 2 pangkat 3 dikurangi 2. 2 pangkat 3 itu 8, dikurangi 2 itu yaitu 6. Oke, kita langsung saja masuk pada bagian problem yang keenam. Pada bagian untuk menentukan network dan broadcast. Seperti biasa, kita salin untuk alamat IP di sini. Oke, biar tidak lama, langsung saja di sini. Untuk host bit per subnet di sini adalah 3. Itu kita akan menyisakan 3 kolom atau berikan ruang di sini. Oke, jangan lupa untuk bagian subnet. Nah, oke, oh, ternyata sudah. Oh, ya. Dan selanjutnya kita akan berikan 0, 0, 0. Kita ubah terlebih dahulu untuk tandanya. Untuk yang bagian terakhir ini, untuk networknya itu adalah 192, 135, 250, dan yang terakhir ini 32 tambah 16 tambah 128, 176. Oke, terakhir untuk broadcast, kita kopas hanya sampai yang ke. Ya, ini sisakan 3 ruang dan kita berikan angka 1. Oke, untuk broadcast sendiri dengan nilai 192, 135, 250. Dan yang terakhir ini kita buat dulu, kita buat 4, 7 ditambah 16, ditambah 32, dan ditambah 128, 176 tambah 7, yaitu 183. Oke, ini hasil dari broadcast. Dan langsung saja kita berikan pada bagian network. Itu 192, 92.1. Oke, jadi 135. 250.176. Oh ya, 135, 250. Kita split saja.
Di bagian first host, kita tambahkan satu. Result of broadcast. Untuk class host ini kita kurangi satu. Oke. Dan ini adalah hasil dari problem yang keenam. Jadi kita sudah menyelesaikan 6 problem dengan host IP address yang berbeda-beda dan juga subnet mask juga yang berbeda-beda. Oke, ini ada pertanyaan. Kenapa subnet mask itu begitu penting untuk melakukan analisis pada IPv4 address? Di sini ada beberapa alasan. Ada 4 alasan. Yang pertama itu eh, bisa dilihat dikarenakan IP address dan subnet mask tentunya, maka kita bisa menentukan hasil dari network dan broadcast, dan juga kita bisa menentukan ukuran dari setiap subnet yang ada melalui eh, bit-bit yang ada dengan setiap hasil dari angka biner. Dan yang ketiga itu ada efisiensi dari IP address, dikarenakan tanpa subnet mask ini semua perangkat dalam jaringan yang nantinya itu pasti akan memiliki alamat IP yang berbeda. Dan yang terakhir sudah pasti tentang keamanan jaringan. Software ini sangat 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 membantu dan untuk meningkatkan keamanan jaringan. Karena kan software ini dikarenakan ada subnet, setiap alamat IP address itu bisa dikenal dan jalur atau setiap gateway yang bisa dilakukan itu bisa dikenali. Seperti itu. Dan sekian demonstrasi pada tugas kali ini. Maaf jika ada salah-salah kata, dan hasil dari problem yang keenam tadi sudah sesuai dengan yang ada dengan menyesuaikan IP address dan subnet. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.